Mama saya yang sedih itu sampai 2013 baru agak bisa melupain. Alhamdulillah. Ketika saya sadar, saya memang tidak melihat seorang pun manusia yang masih hidup. Yang saya lihat hanya mayat. Saya berusaha untuk bunuh diri. Bencana alam terbesar di awal abad 21. The biggest military operations other than war di dunia. Masjid Raya Baitur Rahman seakan menjadi penanda keanggunan peradaban rakyat Aceh. Berdiri megah di kota Banda Aceh, masjid yang dibangun pada 1612 Masehi di masa Sultan Iskandar Muda ini adalah mozaik yang menyimpan ragam cerita perjuangan rakyat Aceh. Di masa penjajahan, masyarakat Aceh menjadikan masjid ini sebagai benteng pertahanan. Masjid Baitur Rahman juga menjadi tempat berlindung warga Aceh ketika tsunami meluluh lantakan daerah berjuluk Serambi Mekah ini dan merenggut nyawa lebih dari 170.000 orang. Minggu 26 Desember 2004. Warga Aceh tak pernah menyangka hari itu akan menjadi hari yang kelam. Tiba-tiba, kedamaian itu porak-poranda. Terjangan tsunami mendera berbagai penjuru Aceh, menyusul gempa berkekuatan magnitudo 9,3. Di sekitar Masjid Baitur Rahman, air menghancurkan bangunan, menyeret kendaraan dan pepohonan. Korban pun berjatuhan. Orang dari sana lari, orang dari laut lari. Air naik, air naik, air naik. Langsung kami di bawah ombak, tergulung-gulung karena tinggalnya dekat dengan di kota pertokoan. Saya terdorong ke arah pertokoan itu, karena di toko itu ada seperti papan reklame nama toko, ada pegangan di situlah. Iya, terbawa. Saya luka ini masih ada bekasnya, ini kena nampak tulang di kaki di ini. Masjid Baitur Rahman yang tetap berdiri kokoh menjadi tempat berlindung warga untuk menyelamatkan diri dari terjangan tsunami. Sekitar jam 10 kami jalan menuju ke Masjid Raya. Pas sampai Masjid Raya, lantai masjid di dalam masjidnya yang kena air mungkin hanya sampai cuma beberapa senti gitu. Tapi air masuk dalam masjid. Kalau di luar masjid memang sudah jadi kolam tuh, sudah jadi kolam besar karena di luar rendah ya.
Jadi masuk dalam masjid dan itu sudah beberapa mayat sudah memang terdorong ke situ mungkin ya, terdorong. Dan di situ tidak sendiri kami, ramai orang. Maksudnya sudah ngungsi semua di situ. Ya kondisinya orang udah sempat takut, teriak-teriak. Maksudnya ada gempa, kan gempa susulan itu nggak habis-habis. Di hari itu hujan kondisinya, hari Minggu itu. Jadi kami di situ ngungsinya ya apa adanya. Makan roti entah atau di mana, minumnya air hujan. Begitu jam 8 air tsunami-nya naik, maka masyarakat banyak yang berlari ke Masjid Raya untuk menyelamatkan diri. Imam besar bersama pengurus dan khadam lainnya itu memberi spot dan berkomunikasi dengan pihak TNI yang saat itu dengan sigap berada di Masjid Raya untuk memberi pertolongan. Tsunami menimbulkan kerusakan yang parah di berbagai penjuru Aceh. Rumah dan berbagai bangunan rata dengan tanah. 85% infrastruktur di Aceh hancur. Pemerintahan daerah pun lumpuh. Selain Banda Aceh, kerusakan parah juga terjadi di Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidi, Biren, dan Lok Sumawe. Bencana ini menyebabkan 173.741 orang meninggal dan lebih dari 300.000 orang mengungsi. Korban meninggal dimakamkan secara massal. Dan mereka yang bertahan harus menjalani hidup dengan batin yang terkoyak karena kehilangan orang-orang terkasih serta harus melanjutkan hidup dalam ketidakpastian. Bagi para korban, nestapa akibat tsunami tak juga berakhir, bahkan hingga kini. Seperti dirasakan Amir Fauzi. Setiap kali teringat kakak dan adiknya yang meninggal dan hilang, matanya akan berlinang air mata. Tapi adik kami yang laki yang nomor 9, jadi sama kawan-kawannya yang anak, dia masih SMP waktu itu, SD kelas 6. Jadi dia lari. Nah kawannya ini selamat. Jadi katanya kawannya, nama adik saya itu Fadil. Fadil selamat waktu tsunami. Cuman dia digulung air, katanya terbawa ke atap polisi di Linci itu ada, sekarang jadi Polda, dulu Brimob, di atap itu. Jadi katanya selamat. Cuman maksudnya selamatnya kondisi tergulung air. Jadi habis itu kawan dia ini turun kemana, dia ini tinggal di situ karena nggak bisa sakit. Maksudnya tergulung air ya, jadi sakit atau apa parah mungkin lukanya. Sampai sekarang kami nggak tahu kabar lagi. Jadi terus terang, karena Bang Muhtar tadi, abang ipar saya kerja di SCTV, itu sampai kita masuk ke berita nasional. Kita cari sampai ke SCTV pusat. Mama saya yang sedih, itu sampai 2013. Baru agak bisa melupain. Mama saya itu masih berharap sampai 2013. 2013 itu bukan berharap lagi, mama saya meninggal. Itu kondisinya. Ketika tsunami menerjang Aceh, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY baru 2 bulan dilantik sebagai presiden. Dampak kerusakan yang sangat parah tentu sangat mengejutkan SBY. Jujur saya memang shock ya. Indonesia mengalami bencana alam sebesar itu, kehancuran separah itu dan juga jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak. Saya kira rakyat Indonesia juga belum siap menerima keadaan itu. Dunia pun sebetulnya surprise karena itu bencana alam terbesar di awal abad 21. Di Aceh memang porak-poranda, Ibu Ani menangis terus dan saya juga harus menata hati saya, tetapi saya ini presiden. Bagaimanapun pemimpin itu tanggung jawab saya. Bagaimanapun harus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan segera setelah itu dengan manajemen krisis,
yang saya pimpin langsung, dibantu oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Selama 6 bulan kita melaksanakan operasi tanggap darurat. Dan itu adalah the biggest military operations other than war di dunia. Karena kompleks dan besar sekali pengerahan kekuatan, termasuk bantuan dari dunia internasional. 20 tahun telah berlalu, kondisi Aceh kini sudah pulih. Sebagian besar infrastruktur yang rusak akibat tsunami sudah berhasil dibangun kembali. Ekonomi juga kian membaik. Setelah sempat anjlok hingga minus 10,12% pasca tsunami, ekonomi terus tumbuh. Dan pada 2024 triwulan ketiga mencapai 5,17%. Berbagai peninggalan sisa bencana kini menjadi pengingat akan nestapa dan derita yang pernah menimpa. Kapal pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN misalnya, yang terdampar di tengah kota akibat terdorong tsunami, kini menjadi saksi bisu akan bencana dahsyat yang pernah menimpa warga Aceh. Museum Tsunami Aceh dibangun di kota Banda Aceh. Tak sekadar pengingat bencana gempa dan tsunami, museum yang dirancang Ridwan Kamil ini juga menjadi pusat pendidikan kebencanaan, bahkan disiapkan sebagai tempat evakuasi jika terjadi bencana. Filosofi Museum Tsunami Aceh itu semua targetnya untuk anak-anak generasi muda dan untuk mengedukasi pengunjung-pengunjung yang datang ke Museum Tsunami. Edukasinya dalam berbentuk kita mengingat kembali bahwa kejadian tsunami itu sangat dahsyat dan bagaimana generasi muda itu lebih tanggap akan bencana tsunami. Kecepatan gelombang tsunami Aceh tahun 2004 diperkirakan mencapai 360 km per jam, melampaui kecepatan maksimal kereta cepat Wush jurusan Jakarta-Bandung. Tinggi gelombang mencapai 30 meter atau setara dengan bangunan 10 lantai. Energi yang dilepaskan di permukaan bumi oleh gempa dan tsunami Aceh diperkirakan 26 megaton TNT atau setara dengan 1.500 bom Hiroshima. Tsunami Aceh menjadi tantangan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam meningkatkan kemampuan manusia mendeteksi dan mengantisipasi bencana. Kini, Aceh telah menjadi kiblat bagi riset tsunami dan gempa. Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC merupakan pusat riset kebencanaan yang didirikan di Universitas Syah Kuala pada 2006. Riset dilakukan untuk mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana kepada masyarakat. Lembaga ini antara lain memiliki alat yang disebut Tsunami Wave Flow. Alat ini bisa mensimulasikan secara fisik dampak dari gelombang tsunami. Atau misalnya bisa juga mensimulasikan kecepatan gelombang tsunami yang bisa dibangkitkan dari sumber tsunami-nya. Nah, yang kita bisa observasi dari sini juga misalnya kecepatan dari gelombang tsunami. Jadi alat ini cukup canggih ya, juga bisa untuk mengukur misalnya tekanan yang ditimbulkan akibat gelombang tsunami terhadap benda-benda yang kita jadikan benda uji. Riset mengenai gempa bumi dan tsunami merupakan wujud ikhtiar dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Apalagi Indonesia dibayangi kemungkinan terjadinya megatrust yang merupakan gempa terkuat di dunia yang dapat mengakibatkan tsunami. Ya, jadi megatrust itu sebenarnya nama sumber gempa ya. Tumbukan antar lempeng atau disebut sebagai subduksi lempeng, tapi sekarang populer disebut sebagai zona megatrust, di mana lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng benua, dan di bidang kontak antar lempeng inilah yang disebut sebagai zona megatrust. Memang dia mampu mengakumulasi energi gempa hingga berkekuatan besar. Gempa dahsyat
di atas 8, gempa besar di atas 7, atau gempa kuat di atas 6. Tapi gempa di zona megatrust tidak harus besar. Kebanyakan malah gempa-gempa kecil di bawah 6, di bawah 5. Merujuk pada data BMKG, ada 13 wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust dengan kekuatan mulai dari 7 hingga 9 magnitudo. Tsunami Aceh telah memperlihatkan sisi lemah manusia. Namun di saat bersamaan, bencana itu telah membangkitkan manusia untuk menguatkan daya hidup, mengasah kemampuan menghadapi kekuatan alam yang kadang tidak bersahabat. Dan akhirnya saya berjuang di situ selama 21 hari. Saya mencari makan, mencari minum untuk bertahan hidup. Ya, masalah bantuan dari Ronaldo dan Federasi Sepak Bola Portugal, mereka juga membiayai sekolah saya dan juga bantuan untuk kehidupan lainnya. Karena tidak ada penanganan khusus, maka akhirnya kaki Desa busuk, artinya harus diamputasi. Ayah selama sisa hidupnya itu terus merawat Delisa sampai akhir hayatnya. Jadi, gimana? Dan akhirnya saya berjuang di situ selama 21 hari. Saya mencari makan, mencari minum untuk bertahan hidup. Ya, masalah bantuan dari Ronaldo dan Federasi Sepak Bola Portugal, mereka juga membiayai sekolah saya dan juga bantuan untuk kehidupan lainnya. Karena tidak ada penanganan khusus, maka akhirnya kaki Delisa busuk, artinya harus diamputasi. Ayah selama sisa hidupnya itu terus merawat Delisa sampai akhir hayatnya. Jadi, gimana? Debur ombak di pantai Aluenaga, Banda Aceh, laksana serpihan kenangan yang membangkitkan ingatan Martunis tentang peristiwa 20 tahun silam. Di balik keelokannya, pantai yang menyatu dengan Samudra Hindia ini menyimpan kisah pahit yang pernah mendera Martunis. Pada 26 Desember 20 tahun silam, lautan ini menjelma menjadi mimpi paling buruk. Dipicu gempa berkekuatan magnitudo 9,3 yang berpusat di Samudra Hindia, air laut bergulung menjadi gelombang tsunami yang dahsyat meluluhlantakkan Aceh. Yang membekas dalam ingatan Martunis, ketika peristiwa itu terjadi, ia dan teman-temannya sedang bermain sepak bola di belakang rumahnya di Desa Tibang, Syah Kuala, Banda Aceh. Ketika itu, usianya baru 7 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Martunis beserta ibu, kakak, dan adiknya sempat berusaha menyelamatkan diri. Ada yang teriak, air naik, dan akhirnya kami melihat ke arah laut, ke arah sini, dan ternyata airnya berdiri itu setinggi pohon kelapa. Dari saat itu saya lari bersama dengan ibu, adik, dan kakak. Akhirnya kami naik mobil pickup bersama dengan keluarga, tapi tidak ada ayah di situ. Dan akhirnya kami terjebak kemacetan, dan kemudian airnya semakin dekat hingga kami terhantam oleh ombak. Ketika saya tenggelam, ketika saya bangun, tiba-tiba semua orang di mobil itu sudah menghilang. Akhirnya ada buah kelapa yang kering, jadi saya pegang buah kelapa itu, saya langsung peluk seperti bola. Dan akhirnya saya juga tenggelam. Hingga akhirnya saya sadar di pinggiran laut. Di pinggiran laut dekat area mangrove.
Martunis pun kehilangan ibunya Salwa, kakak laki-laki Nurul A'la, serta adik perempuannya Anissa. Sementara sang ayah, Sarbini, saat itu sedang bekerja di tambak dan belakangan diketahui selamat. Ketika saya sadar, saya memang tidak melihat seorang pun manusia yang masih hidup. Yang saya lihat hanya mayat. Kemudian saya berusaha untuk bunuh diri. Di waktu itu saya pecahkan botol kaca. Kemudian setelah saya pecah, tiba-tiba saya melihat ke arah jembatan. Ternyata masih ada mobil yang lewat. Jadi saya batal untuk bunuh diri. Dan akhirnya saya berjuang di situ selama 21 hari. Saya mencari makan, mencari minum untuk bertahan hidup. Kan banyak itu benda-benda yang dibawa air. Seperti ada mie instan, ada roti, ada air mineral. Martunis baru ditemukan pada 15 Januari 2005. Saat ditemukan, Martunis sedang mengenakan jersey timnas Portugal nomor punggung 10 milik Rui Costa. Dan ternyata jersey inilah yang kemudian membawa Martunis pada kisah hidup yang penuh keajaiban. Ini salah satu jersey yang sangat bersejarah bagi saya karena dengan jersey ini, jadi kebanyakan para pemain timnas Portugal itu selalu memberikan motivasi dan Ronaldo juga pernah berkomentar tentang jersey ini. Ada seorang anak yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami di Samudra India. Jersey yang dikenakan Martunis 20 tahun silam hingga kini masih tersimpan dengan baik di rumahnya. Berkat jersey ini, Martunis sempat menjadi sorotan dalam pemberitaan internasional. Ini menggugah Federasi Sepak Bola Portugal untuk mengundang Martunis ke Portugal. Pada 2005, Martunis pun tiba di Portugal, bertemu dengan para penggawa timnas termasuk Cristiano Ronaldo. Ronaldo tetap menyambut saya ketika pertama kali saya tiba di markas timnas Portugal. Di waktu itu, ketika saya turun dari mobil, dia langsung menyambut saya. Jadi ini sebuah jersey yang Portugal berikan kepada saya, itu nomor 1, dan juga mereka menuliskan nama saya. Ini adalah salah satu jersey yang mereka berikan ketika saya pertama kali tiba di markas timnas Portugal. Dan jersey ini juga dipenuhi seluruh tanda tangan pemain timnas Portugal di tahun 2005. Ya, dengan tanda tangan seperti Luis Figo, ada Deco, ada Ronaldo. Ini tanda tangan Ronaldo, nomor 17. Di waktu itu Ronaldo masih menggunakan nomor 17. Pada Juni 2005, giliran Cristiano Ronaldo yang berkunjung ke Aceh dalam misi kemanusiaan untuk membantu para korban tsunami. Di sela-sela kunjungan ini, Martunis kembali berjumpa dengan Ronaldo. Bahkan ia menemani Ronaldo di bus dalam perjalanan menuju bandara. Ini tentu membuat Martunis kian dekat dengan Ronaldo yang ketika itu masih memperkuat klub Manchester United. Bahkan Martunis dijadikan anak angkat oleh Ronaldo. Ronaldo banyak memberikan perhatian terhadap berbagai kebutuhan Martunis. Ya, masalah bantuan dari Ronaldo dan Federasi Sepak Bola Portugal, mereka juga membiayai sekolah saya dari SD hingga SMA, dan juga memberikan bantuan pembangunan rumah dan juga bantuan untuk kehidupan lainnya. Pada 2015, Martunis mendapat kesempatan menjadi bagian dari klub Sporting Lisbon, klub sepak bola papan atas di Portugal. Ia bergabung bersama Akademi Sporting U19, namun di sini Martunis tak bertahan lama. Karena setelah terjadi pergantian manajemen di Sporting Lisbon, muncul kebijakan untuk memutus kontrak pemain yang berasal dari luar Portugal. Kini Martunis aktif sebagai konten kreator. Ia telah menikah dengan Sri Wahyuni yang berasal dari Biren, Aceh.
Kaki palsu ini jadi penopang tubuh Delisa Fitri Rahmadani dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kaki palsu ini sekaligus jadi penanda perjuangan panjang Delisa dalam melanjutkan hidup setelah menjadi korban tsunami Aceh. Delisa kehilangan kakinya 20 tahun silam setelah tsunami menerjang kampung halamannya di Ulele, Kota Banda Aceh. Dokter memutuskan untuk mengamputasi kakinya yang terluka parah dan membusuk akibat terjangan tsunami. Delisa yang ketika itu baru berusia 7 tahun menjalani operasi di Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh tanpa didampingi keluarga. Ibunya, Salamah, serta kedua kakaknya, Sri Rezeki dan Oki Syaputra, hilang dalam tragedi tsunami. Sementara sang ayah, Bahtiar Hasibuan, ketika itu berada di luar kota dan tidak mengetahui keberadaan Delisa. Jadi sebenarnya kaki Delisa itu kelingking yang putus, jempol yang putus, dan tapaknya yang udah teriris, serta betisnya yang membiru gitu. Karena tidak ada penanganan khusus, waktu itu hanya dibersihkan air mineral dan diberikan obat merah yang tersedia di rumah bapak yang menyelamatkan Delisa, maka akhirnya kaki Delisa busuk. Sampai di hari kelima kita dapat info ada bantuan dari dokter Palembang yang datang ke Rumah Sakit Kesdam. Dibawalah Delisa ke sana, ternyata dilihat kaki Delisa sudah tidak dapat diselamatkan, artinya harus diamputasi. Setelah Delisa operasi, Delisa keluar ruangan, ternyata ayah Delisa udah pulang dari luar kota itu dari hari kedua. Dan beliau sudah mencari kami kemana-mana, tapi tidak ada info. Terakhir, beliau berinisiatif di hari kelima tersebut mencoba mencari di Rumah Sakit Kesdam. Mungkin itu jalan Allah untuk mempertemukan kami. Umi, Delisa suka mendengar bacaan sholat Umi. Bacaan sholat itu soalnya indah sekali. Kisah hidup Delisa menjadi inspirasi cerita novel berjudul Hafalan Salat Delisa yang ditulis Terelie. Kemudian juga diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Film ini antara lain dibintangi Reza Rahardian dan Cantik Shekhar. Dalam kehidupan nyata, cerita kepiluan Delisa belum usai. Hingga kini, Delisa tetap belum bisa melupakan saat ia berusaha menyelamatkan diri dari terjangan tsunami hingga kemudian terpisah dari ibu dan kedua kakaknya. Ada yang teriak nih dari belakang, air laut naik, air laut naik. Bayangan Delisa waktu itu air laut naik itu seperti banjir. Lurus gitu aja, gitu. Tidak pernah terbayang akan gelombang dan sebagainya. Jadi pas melihat ke belakang, mulai itu getaran tanah udah mulai terasa. Panik Delisa gitu, ikutlah lari ke jembatan, desak-desakan waktu itu, ketemu sama ibu Delisa. Ketemu ibu Delisa sudah bawa motor. Jadi ibu Delisa bawa motor sendiri, kakak Delisa bawa motor sendiri. Naiklah Delisa sampai di ujung jembatan. Delisa melihat kakak Delisa waktu itu kecelakaan, ditabrak oleh kendaraan yang lain. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya melihat gitu ya. Nggak lama dari situ berselang, langsung gelombang tsunami menghampiri kami gitu. Delisa dievakuasi oleh warga sekitar. Delisa kurang lebih 8 km terdampar di Desa Lamtemen. Menjalani hidup sebagai penyandang disabilitas tentu tidak mudah. Namun Delisa beruntung karena ada sosok sang ayah, Bahtiar Hasibuan, yang selalu mendampingi, juga memotivasi Delisa dalam menjalani hidup sebagai seorang disabilitas. Delisa selalu menyempatkan diri mengunjungi makam ayahnya yang wafat pada April 2016 silam. Seperti hari itu, dengan tertatih-tatih, Delisa melangkah menuju makam ayahnya untuk sekadar melepas rindu. Rasa cinta untuk ayah mengalir melalui doa yang dipanjatkan. Masih membekas dalam ingatan tentang bagaimana sang ayah berjuang keras agar Delisa tetap bisa menempuh pendidikan dan mewujudkan cita-cita walaupun dengan keterbatasan fisik. Saat Delisa ujian terakhir SMA gitu, jadi posisinya kami UN, kakinya Delisa itu udah masa ganti seharusnya, tapi karena kami belum mendapatkan bantuan waktu itu, jadi menggunakan kaki yang ada gitu. Jadi saat ujian kaki Delisa ternyata patah. Waktu itu tapaknya, jadi patah. Teman-teman Delisa, gotong Delisa waktu itu, guru-guru juga membantu Delisa,
dan guru menghubungi ayah Delisa untuk datang ke sekolah. Nah, ketika beliau datang, beliau lihat kondisi kaki Delisa dengan beliau waktu itu kan sudah 71-72 tahun dan beliau dalam keadaan sakit. Terus beliau inisiatif cari baut yang sama dengan kaki Delisa. Nah, pas beliau cari tidak dapat, akhirnya dapatlah baut motor. Jadi begitu beliau pasangkan, mungkin dalam hati beliau ya waktu itu, bagaimanapun anak saya harus selesai ujiannya. Nah, itu adalah titik tersedih dari Delisa gitu. Jadi ada titik yang merasa, ya Allah kok begini ya nasib kami, seperti itu. Bagaimana pandangan Delisa melihat sosok ayah? Ya, Delisa nggak bisa cerita ya, sedih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Maaf ya kalau ini ya. Jadi Jadi ayah selama sisa hidupnya itu terus merawat Delisa sampai akhir hayatnya. Jadi Delisa melihat sosok ayah itu adalah hero bagi Delisa, pahlawan bagi Delisa. Masa-masa paling berat dalam hidup Delisa kini telah berlalu. Perjuangan keras Delisa dan ayahnya berbuah manis. Setelah lulus sebagai sarjana ekonomi, Delisa kini berkarir di sebuah bank di Banda Aceh. Tak berhenti di situ, sebagai seorang penyandang disabilitas, Delisa juga berusaha menularkan semangat kepada sesama penyandang disabilitas. Ia kerap tampil di berbagai acara. Delisa antara lain hadir dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 yang diikuti para penyandang disabilitas di Banda Aceh. Dan pada akhirnya, Delisa memandang perjalanan hidupnya sebagai sesuatu yang telah digariskan oleh Sang Maha Pemberi Hidup hingga ia sampai di titik kehidupan sekarang. Megatrust yang ada di selatan itu sudah menyimpan energi 8,7 sampai 9,1. Nyampe ke Jakarta itu estimasinya 2,5 jam. Ketinggiannya sekitar 1,8. Kami tinggal di zona yang rawan dengan gempa megatrust. Kami takut sekali. Megatrust yang ada di selatan itu sudah menyimpan energi 8,7 sampai 9,1. Nyampe ke Jakarta itu estimasinya 2,5 jam. Ketinggiannya sekitar 1,8. Kami tinggal di zona yang rawan dengan gempa megatrust. Kami takut sekali. Sepanjang tahun 2018, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus bergejolak, memuntahkan abu dan material vulkanik. Di saat yang sama, berjarak hanya puluhan kilometer dari Gunung Anak Krakatau, wisatawan bergembira. Mereka menikmati liburan akhir tahun di Pantai Anyer Carita hingga wilayah Tanjung Lesung. Indahnya semburan lava erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari bahkan jadi tontonan bagi para wisatawan di Pantai Carita dan sekitarnya. Tapi keindahan ini menyimpan potensi bencana. Erupsi besar yang terjadi pada Sabtu malam 22 Desember 2018 seketika membalikkan keceriaan. Tanda apapun, ombak dahsyat tsunami tiba-tiba datang. Setiap
air bah merusak dan mengubah keadaan. Ombak yang di Labuan Teluk lagi mengunjang tinggi. Semua warga lagi dievakuasi. Untuk sementara evakuasi ke daerah tertinggi. Tsunami setinggi 2 hingga 5 meter meluluh lantakan kawasan wisata. Banyak warga dan wisatawan tidak sempat menyelamatkan diri dari pantai maupun hotel tempat mereka menginap. Rumah-rumah warga serta fasilitas umum lainnya juga rusak parah. Akibatnya, lebih dari 437 orang meninggal dunia. Ribuan lainnya luka, bahkan hilang. Peristiwa ini tidak pernah dilupakan Ade, seorang penjaga pantai yang pada malam kejadian sedang bertugas menjaga keselamatan wisatawan di Pantai Carita. Jadi waktu itu kebetulan di hari Sabtu, jadi kami sedang melakukan tugas pengawasan di area lokasi Pantai Laguli dan kebetulan juga memang berbarengan dengan acara Festival Surf Kontes Carita. Ya kita semuanya nggak ada yang tahu karena memang alam normal. Dan namun di situ ada kejanggalan memang sore hari itu saya sempat berfoto lihat asap Krakatau itu dia melajung tinggi yang biasanya hanya pudar. Cuma ya kita juga nggak berpikir kemana-mana. Setelah itu saya kaget dadakan ombak datang. Udah posisinya udah seperut kalau di posisi sini bawah ya. Kita panik, saya arahkan semuanya untuk lari, kabur. Terserah mau kemana, yang penting lari secepat mungkin. Nah hingga saat itu saya sendiri pun berpikir saya nih gak kebagian lari. Akhirnya saya lari mau ngambil jalan pintas, semua penuh macet. Kejadian tersebut kita masih berpikir, saya pribadi masih berpikir harus nolong orang gitu. Tanpa berpikir panjang, saya lihat pohon kelapa ini. Dia yang penunjang saya ini untuk menyelamatkan diri ini. Akhirnya saya lari ke pohon tersebut. Sekitar 3 meteran ya. 3 meteran itu dia posisi air itu udah ada di sini nih. Dihempas, kehempas. Dampak tsunami jadi begitu parah karena tidak adanya sistem peringatan dini. Tsunami yang terjadi di Selat Sunda ini berbeda karena bukan dipicu oleh gempa bumi, melainkan runtuhnya material besar Gunung Anak Krakatau yang sedang erupsi. 2018 itu badan dari gunung api ini kolaps ke laut yang kemudian dia memicu terjadinya marine landslide, memicu pergerakan air dan itu yang memicu tsunami. Nah memang waktu itu kan kejadiannya pada maghrib ya, jadi udah agak gelap. Kemudian juga kita saat itu belum punya sistem peringatan dini yang dipicu oleh non-tektonik. Jadi waktu itu memang kita agak kecolongan, ini kita nggak punya sistem deteksi untuk yang kalau kasus-kasus seperti Krakatau ini. Pasca tragedi tsunami itu, sejumlah alat pendeteksi gelombang kini mulai dipasang. Salah satunya yang berada di sebuah dermaga di dekat Pantai Carita ini. Alat ini akan memberikan peringatan jika ada kenaikan tinggi gelombang yang signifikan. Keindahan pantai di Banten menjadi daya tarik wisatawan. Hotel, penginapan, serta sarana pendukung wisata banyak berdiri di sepanjang pantai. Namun aspek keselamatan wisatawan dinilai masih belum mendukung. Jadi kalau masyarakat mungkin dia sudah secara sendirinya dia sudah tahu lokasinya kemana memang mereka harus mengevakuasi diri.
saat terjadi kedaruratan di kawasan wisata tersebut. Namun wisatawan kan berbeda. Kan bayangan kalau terjadinya pada saat hari libur nasional yang seluruh kawasan wisata di Republik ini dipadati jutaan pengunjung. Pada saat yang sama terjadi bencana. Apa yang terjadi? Wisatawan ini akan berlari tanpa arah. Salah satu langkah konkret tentunya adanya jalur-jalur evakuasi di tempat di mana destinasi pariwisata itu dibangun. Bagaimana juga persoalan pengelola destinasi pariwisata ini memiliki standar operasional di tata kelola destinasinya. Ada titik kumpul, ada petunjuk arah kedaruratan, ada petunjuk dari pengelola objek wisata. Tidak hanya memiliki potensi pariwisata, Banten juga menjadi zona penting karena keberadaan Selat Sunda. Selat Sunda adalah jalur penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatera. Strategis, namun wilayah ini adalah salah satu wilayah yang sangat rawan bencana. Ini karena Selat Sunda berada dekat dengan zona subduksi sekaligus aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi potensi megatrust yang ada di selatan itu sudah menyimpan energi setara dengan magnitudo 8,7 sampai 9,1. Dan kita bagi beberapa segmen memang di selatan Jawa ini, termasuk ada segmen Selat Sunda. Jadi Selat Sunda ini merupakan daerah opening yang dia seolah-olah menggerakkan Sumatera dan Jawa, yang Jawa ini didorong lebih cepat. Makanya Pulau Jawa kan bentuknya agak lebih mendatar karena dia memang didorong dari bawahnya lebih cepat ketimbang yang Pulau Sumatera ini. Tapi secara konsekuensi dia saat ada kecepatan yang berbeda akan ada openingnya. Nah, openingnya itu terjadinya di Selat Sunda, dan itu juga kelihatannya menjadi salah satu mekanisme tektonik kenapa Gunung Krakatau kemudian juga hadir di sana dan dia tumbuh terus secara aktif ya, karena memang secara tektoniknya seperti itu. Jadi di mana kita punya zona-zona subduksi itu akan lahir gunung-gunung api. Jakarta berada tidak begitu jauh dari wilayah yang rentan terdampak megatrust di Banten. Tidak hanya terancam penurunan permukaan tanah, pantai utara Jakarta ternyata bukan tidak mungkin ikut terdampak bencana megatrust. Gempa besar dari zona megatrust berpotensi menimbulkan guncangan signifikan di Jakarta. Jika gempa besar terjadi, gelombang tsunami yang dihasilkan bisa mencapai Jakarta setinggi 1 hingga 2 meter. Padahal kota ini masih berperan sebagai kota utama, pusat perekonomian dan pemerintahan negara. Meski tidak langsung berada di atas zona megatrust, tapi dampak gempa dan tsunami tetap harus diwaspadai. Itu akan melalui Selat Sunda ini nyampe ke Jakarta itu estimasinya 2,5 jam. Dan di Jakarta dia ketinggiannya kita modelkan sekitar 1,8 meter yang bisa mencapai pesisir utara Jakarta. Kalau di daerah Jakarta itu kan yang paling akan terdampak adalah dari goncangan gempanya ya. Goncangan gempanya itu bisa jadi sangat kuat karena Jakarta ini juga dia sedimennya sangat dalam sampai 300 meter kedalamannya, dan itu akan bisa berpotensi mengamplifikasi goncangan. Jadi sebetulnya semakin ke utara Jakarta malah goncangannya bisa semakin besar ketimbang Jakarta Selatan karena karakteristik dari sedimen di Jakarta. Sedangkan di Jakarta itu kan banyak gedung-gedung tinggi, banyak perumahan padat sekali gitu. Nah itu yang kemudian juga upaya retrofitting bangunan itu perlu dilakukan. Ancaman terhadap Jakarta datang dari pantai selatan Pulau Jawa. Dalam hal ini adalah dari pantai selatan Banten. Disinilah zona subduksi aktif berada, di mana lempeng Indonesia-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Zona ini merupakan salah satu wilayah rawan gempa megatrust berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami. Bangunan tinggi yang terlihat suram ini menjadi bukti akan kemungkinan adanya bencana megatrust di sepanjang pantai selatan Banten. Inilah shelter yang disiapkan bagi warga. Jika satu saat terjadi tsunami, warga bisa menggunakannya sebagai tempat perlindungan dari terjangan ombak tinggi. Letaknya tidak jauh dari garis pantai. Tapi sayangnya, daya tampung bangunan ini terasa tidak sebanding dengan padatnya populasi.
kami tinggal di zona yang rawan sekali dengan gempa megatrust yang berpotensi tsunami. Kami takut sekali. Dan justru energi ketakutan inilah yang membakar kami untuk membangun kesiapsiagaan di keluarga kami sendiri. Dan sejak itu kami mulai secara perlahan membangun kegiatan kemitigasian ini di masyarakat. Itu sangat dekat sekali dengan pantai, jadi kita harus waspada. Di sejumlah kecamatan, edukasi tentang ancaman megatrust aktif dilakukan sejak dini di bangku sekolah. Para guru dilibatkan agar siswa memahami potensi megatrust, dampaknya, serta bagaimana melindungi diri jika bencana benar-benar terjadi. Gimana caranya? Nah, lindungi ya betul. Coba semuanya. Coba. Itu misalnya tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada tas. Gimana? Kalau misalnya terjadi gempa, ruangan kosong, kalian lari ke pojokan, berlindung di segi tiga. Karena kalau di sini, di tengah-tengah, apa yang akan terjadi? Runtuh, apalagi kalau... Upaya mitigasi jadi sangat penting karena banyaknya bangunan sekolah yang berdiri tidak jauh dari garis pantai. Anak-anak sekolah juga sudah terlatih bila suatu saat gempa besar dan tsunami menerjang tanah mereka. Anak-anak menjadi concern utama kami. Anak-anak yang masih polos dan terbuka dan kemudian masih segar, bisa kita masukkan pengetahuan-pengetahuan menghadapi potensi risiko itu sejak dini. Variasi kegiatan yang intinya bagaimana edukasi kebencanaan ini tidak kaku, bagaimana edukasi kebencanaan ini menjadi fun. Mitigasi dan kesiapsiagaan potensi megatrust di Banten Selatan memang membutuhkan pendekatan kolaboratif semua pihak. Sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta pengelolaan tata ruang yang baik diperlukan untuk meminimalkan dampak bencana. Nah, pemerintah Provinsi Banten saat ini sangat masif melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman bagaimana gempa, tsunami, dan megatrust ini. Karena berdasarkan penelitian, hampir orang yang selamat dari bencana itu adalah karena dia tahu dan dia bisa mengevokasi diri sendiri. Sebelumnya kita coba dulu launcher atau big wireless jarak jauh yang menggunakan HT yang akan dikoneksikan ke sirine. Berbekal itulah kemudian kami terpikir tentang perlunya sirine dan sirine ini kemudian saya menantang teman-teman dari pengguna radio itu, tolong bikinkan saya sebuah sirine yang kemudian sirine ini di-trigger oleh radio ini dan kemudian di-remote melalui radio ini. Dan beberapa eksperimen akhirnya kami berhasil. Iya, jadi selain ketua, KHT juga suara. Alhamdulillah beberapa sudah kami pasang di Desa Pengarangan. Dan itu kita namakan sirine mandiri desa. Kepada warga masyarakat Kampung Cisiki khususnya, bahwa hari ini juga akan diadakan simulasi sirine mandiri desa. Bunyi sirene dari menara Masjid Al-Ittihad di Desa Siturgen, Panggarangan, Lebak, Banten jadi salah satu bukti kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari pantai selatan Banten. Sirene yang digagas oleh gugus mitigasi Lebak Selatan bersama mahasiswa ini akan berbunyi saat ada potensi tsunami, sehingga warga diharapkan bisa dengan cepat menyelamatkan diri.
Tetaplah